Kalau dipikir-pikir, kita dulu nggak pernah benar-benar tahu apa itu game house. Kita cuma tahu satu hal, di dalamnya ada banyak game yang bisa langsung dimainkan tanpa ribet. Dan anehnya, hampir semua game itu terasa familiar, walaupun judulnya beda-beda. Entah itu Zuma Deluxe yang penuh warna dan cepat, Feeding Frenzy yang santai tapi makin lama makin kacau, atau Diner Dash yang bikin panik karena harus nyatur banyak hal sekaligus. Yang bikin menarik, sebenarnya bukan cuma gamenya, tapi cara game-game ini masuk ke kita. Mereka nggak butuh waktu lama buat bikin kita ngerti, nggak butuh tutorial panjang. Bahkan, kadang kita langsung tahu harus ngapain cuma dari lihat layar beberapa detik. Dan dari situ tanpa sadar kita masuk ke satu pola. Main sebentar, gagal, coba lagi, hampir berhasil, ulang lagi. Dan tiba-tiba sudah lama banget kita duduk di depan layar. Dan kalau dilihat sekarang, banyak dari game itu punya pola yang hampir sama, yaitu sederhana di awal tapi makin lama makin cepat, makin penuh tekanan, dan justru itu yang bikin nagih. Otak kita dipaksa fokus dalam waktu singkat, tapi nggak sampai capek karena tiap level selalu terasa dekat untuk diselesaikan. Ini beda banget sama banyak game sekarang yang kadang terlalu besar, terlalu kompleks, sampai butuh waktu lama cuma buat mulai menikmati. Hal lain yang menarik, banyak orang mengira semua game itu benar-benar dibuat oleh game house. Padahal nggak semuanya begitu. Ada yang dibuat oleh developer lain, tapi didistribusikan atau dipopulerkan lewat platform mereka. Tapi karena semuanya muncul di tempat yang sama, dengan gaya yang mirip, akhirnya di kepala kita tercipta satu kesan, ini semua satu dunia. Dan mungkin disitulah kekuatan sebenarnya. Bukan di satu game tertentu, tapi di pengalaman keseluruhan. Kita nggak ingat satu judul saja, tapi ingat satu era, di mana kita buka komputer, lihat daftar game, dan bebas pilih apa saja tanpa tekanan, tanpa kompetisi, tanpa harus jadi jago, cuma main untuk seru. Sekarang, walaupun game sudah jauh lebih canggih, tetap ada sesuatu yang terasa hilang. Karena dulu kita nggak butuh banyak hal untuk merasa terhibur. Cukup satu game sederhana, satu level yang hampir selesai, dan rasa penasaran untuk lanjut lagi. Dan mungkin itu alasan kenapa game-game ini masih diingat sampai sekarang. Bukan karena mereka paling hebat, tapi karena mereka datang di waktu yang tepat dan memberi pengalaman yang sulit diulang.